Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Mila. Kali ini saya akan membahas mengenai diversifikasi dalam investasi. Diversifikasi dalam investasi. Tentunya kita sering mendengar istilah yang mengatakan, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mengapa demikian? Karena apabila keranjang tersebut jatuh, maka semua telur akan pecah. Begitupun dengan investasi, kita sebaiknya membagi aset kita kepada beberapa instrumen investasi yang berbeda. Jadi, kalau seandainya investasi kita turun, kita tetap dapat konsisten dengan return yang didapat. Karena dari investasi yang berbeda dapat mengcover kerugian tersebut. Saya akan gambarkan dengan contoh realnya yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2020 ini. Tapi sebelum itu, diversifikasi yang seperti apa yang sebaiknya kita pilih? Suatu diversifikasi yang sempurna terjadi ketika instrumen-instrumen yang ada di dalamnya memiliki korelasi negatif sempurna. Sebagai contoh, sebuah portofolio yang sudah terdiversifikasi memiliki dua buah instrumen investasi di dalamnya. Ketika salah satu investasinya bergerak turun atau memberikan return negatif, maka investasi yang lain akan bergerak berlawanan dan memberikan return positif. Jadi misalnya nih, saya gambarkan saya mempunyai dua instrumen investasi yang berbeda. Pertama membeli saham dan yang kedua membeli emas antam. Saya investasikan sebesar 10 juta pada tahun 2018. Anggaplah di sini saham patokannya IHSG dan emas antam. Dan apa yang terjadi tahun 2020? Dengan banyaknya faktor yang mendorong pelemahan ekonomi global berdampak negatif kepada IHSG. Banyak saham yang mengalami penurunan, namun di suatu sisi, investor banyak memindahkan dananya ke investasi yang lebih safe haven atau yang lebih aman. Maka dari itu, harga emas terus mengalami kenaikan. Sejak saat itu, hal ini terjadi karena adanya supply dan demand. Permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka harga akan melambung tinggi. Kita bisa lihat dari kutipan berita yang saya ambil. Dari kutipan berita pertama, IHSG tahun 2018, sejak awal perang dagang terjadi di kisaran 6.300-an. Dan IHSG pada Maret 2020 terus turun hingga mencapai di bawah 4.000, yaitu kisaran 3.900. Kalau kita lihat, penurunannya sudah mencapai 60%. IHSG pada tahun 2020 terus mengalami penurunan hingga mencapai 3.900. Hal ini diperparah dengan terjadinya efek domino pada kasus Jiwasraya dan pandemik COVID-19 yang membuat banyak sektor bisnis terganggu karena impor-ekspor, terjadinya lockdown, dan juga jumlah pasien yang terus mengalami kenaikan di hampir berbagai negara termasuk Indonesia. Lalu, bagaimana dengan pergerakan harga emas antam sejak tahun 2018 hingga 2020? Dari kutipan berita yang saya ambil, harga emas antam di September 2019 sebesar 616.000 per gramnya. Harganya naik secara drastis hingga Juli 2020 sebesar di atas 1 juta per gramnya. Kenaikannya sekitar 400.000, kalau kita persenkan sekitar 65%. Dari kedua contoh di atas yang terjadi secara real pada investasi saham dan emas antam tahun 2018 sampai 2019, kita bisa tahu apabila kita melakukan diversifikasi pada instrumen yang berbeda dapat meminimalisir kerugian, bahkan menstabilkan return yang didapat. Jadi, kita bisa lebih tenang dalam melakukan sebuah investasi. Dari kedua contoh di atas yang terjadi secara real
Pada investasi saham dan emas Antam tahun 2018 sampai 2019, kita bisa tahu apabila kita melakukan diversifikasi pada instrumen yang berbeda dapat meminimalisir kerugian, bahkan menstabilkan return yang didapatkan. Jadi, kita bisa lebih tenang dalam melakukan sebuah investasi. Namun, fluktuasi yang terjadi di saham sangat cepat. Hal tersebut sesuai dengan jenis investasi ini, yaitu high risk dan juga high return. Kita bisa lihat IHSG kembali cepat ke harga semula, yaitu di Februari 2021 mencapai 6.200-an. Jadi, hanya dengan selang waktu 10 bulan saja, IHSG sudah kembali ke harga semulanya tahun 2018. Nah, masih mengenai diversifikasi, sebaiknya berapa persen kita membagi uang kita untuk diinvestasikan pada instrumen yang berbeda tersebut? Jawabannya sangat beragam, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tujuan investasi kita. Apabila kita termasuk investor yang suka mengambil resiko ataupun investor yang cenderung menghindari resiko, untuk mendiversifikasikannya pun berbeda. Ada yang hanya cukup 2 instrumen saja, ada yang 3-5 jenis instrumen yang berbeda, seperti obligasi, reksadana, saham, deposito, maupun lainnya. Kita pun memilih jenis instrumen investasinya juga berbeda-beda. Ada 3 tipe investor berdasarkan dari resiko yang dipilih. Pertama, tipe konservatif. Investor tipe ini cenderung memilih jenis investasi yang stabil, beresiko rendah, atau bahkan tidak ada resiko sama sekali. Jika kalian termasuk investor tipe konservatif, sebaiknya investasikan 80-90% pada investasi yang safe haven atau yang pendapatannya tetap seperti deposito, obligasi negara, atau reksadana pasar uang. Yang kedua adalah tipe moderat. Tipe investor ini sudah siap menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan lebih tinggi dari tingkat inflasi dan juga deposito. Kita bisa menggunakan 50% pada investasi dengan pendapatan tetap, 35% pada investasi yang tingkat kerugiannya kecil, dan 15% pada investasi saham, misalnya. Yang ketiga yaitu tipe agresif, yaitu tipe investor yang sangat berani mengambil resiko. Investor yang siap kehilangan sebagian besar atau seluruh investasinya, namun return yang didapat pun sangat besar. Untuk investor risk taker ini, jenis investasinya seperti saham, indeks, bahkan ke bisnis dan juga properti. Kalau kalian tipe investasi ini, kalian bisa membagi portofolio kalian dengan 80% pada investasi yang fluktuasinya tinggi seperti saham dan 20%-nya pada yang safe haven. Namun berapa persennya itu hanyalah contoh saja. Kalian bisa menentukan sendiri seberapa persen pembagian pada setiap instrumen investasi yang kalian pilih, yang paling sesuai dengan diri kalian masing-masing tentunya. Kalian juga bisa menerapkan seperti pada kutipan yang saya ambil di bareksa.com mengenai diversifikasi. Nah, di sini ada mengenai diversifikasi investasi reksadana. Misalnya, ketika konservatif 90%-nya pada pasar uang, 10% pendapatan tetap. Ketika kalian termasuk investor yang moderat, ada 2 kemungkinan, bisa 70% pada pasar uang, 30% pendapatan tetap, ataupun yang tipe moderat agresifnya, seperti 20% pasar uang, 30% pendapatan tetap, 30% di campuran, dan 20%-nya di saham. Dan di sini digambarkan kalau agresif itu lebih banyaknya pada instrumen saham. Seperti pada gambar di atas, walaupun kita memilih instrumen investasi reksadana, kita juga bisa menerapkan diversifikasi di dalamnya. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan juga saham. Hal ini juga berlaku pada saham, di mana
ada berbagai jenis industri dan perusahaan yang dapat kita pilih untuk kita investasikan. Namun, beberapa di antaranya memiliki pandangan lain, di mana walaupun kita menaruh di aset yang berbeda pada jenis investasi yang sama, misalnya saham atau reksadana, tidak dikatakan diversifikasi yang baik atau sempurna. Mengapa demikian? Karena walaupun teman-teman memilih saham di perusahaan yang berbeda, tapi hanya investasi di satu jenis instrumen saja. Contohnya gini nih, misalnya pada tahun 1998 terjadinya krisis moneter di mana banyak bank yang likuidasi atau bangkrut. Krisis tahun 1997 sampai 1998 merupakan kondisi yang terberat untuk Indonesia. Hal tersebut terjadi dari banyaknya bank-bank yang berjatuhan atau bangkrut. Selain harga perbankan yang turun dengan sangat dalam, IHSG kebanyakan saham-saham yang di Indonesia ikut turun, terkena dampaknya, atau kita bisa namakan dengan efek domino. Dan saya sendiri di sini termasuk investor tipe agresif yang menaruh 90% pada saham. Walaupun demikian, saya sendiri melakukan diversifikasi di dalam portofolio rekening dana nasabah tersebut. Money management juga sangat diperlukan. Saya sangat sadar di mana investasi yang saya lakukan ini sangat mempunyai resiko besar. Diperlukan konsisten yang tinggi, analisis, dan selalu membaca peluang kapan waktu terbaik untuk beli maupun menjual saham tersebut. Saya akan berikan contoh pada dua saham tersebut. Saham Bank BRI Syariah. Dengan terjadinya isu merger Bank Syariah menjadi faktor yang menyebabkan harga saham BRI Syariah naik sampai di atas 1000%. Nah, kita bisa lihat di pergerakan harga sahamnya, di mana waktu itu di harga 300 dan sampai ke titik 3000-an. Saya coba tarik garis dari Mei sampai Januari, dia ke titik tertingginya mendapatkan return di atas 1500%. Itu merupakan angka yang sangat tinggi. Namun, kita lihat pada gambar yang kedua, NP Teknologi Indonesia, saya lihat di Juli sampai di Oktober tepatnya, saham ini mengalami kenaikan di atas 300%. Namun, mengalami penurunan sampai ke harganya di harga tidur atau di harga yang paling bawah, yaitu Rp50. Apa yang membuat NP turun sampai ke harga yang paling rendah? Pastinya banyak faktor, dari mulai laporan keuangannya, efek domino dari Jiwasraya, Bandar Morogi, perang dagang, penurunan IHSG karena COVID-19, semuanya menjadi penyebab NP turun hingga ke harga terendahnya. Dari kedua gambar tersebut, saya memberikan gambaran bahwa di saham kita bisa mendapatkan return yang sangat tinggi, namun juga resikonya yang sangat besar. Maka dari itu, sebelum terjun kepada investasi yang agresif ini, kalian harus banyak berlatih. Jangan langsung menggunakan uang kalian sekaligus, mulai bertahap seperti nabung saham dan banyak hal. Coba untuk menganalisis bagaimana kita bisa mendapatkan return yang stabil, membaca peluang, dan juga sebagainya. Seperti yang terjadi pada Bank BRI Syariah, terjadi isu merger Bank Syariah yang kedepannya mungkin saham ini akan menjadi jauh lebih kuat dan lebih besar pula. Saya berharap teman-teman dapat menerapkan diversifikasi pada instrumen investasi yang sangat sesuai dan cocok untuk diri kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga menerapkan money management yang baik. Semoga bermanfaat. See you next time.